Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi Bu. Nah, sebelum kita memulai ke materi, alangkah baiknya kita berdoa menurut percaya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, untuk materi kali ini, Ibu akan mengabsen satu persatu terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama itu Bilkis, Saya Bu. Rosa, Saya Bu. Rizka Damanik, Rizka. Ya, mungkin Rizka gangguan jaringan ya. Jadi, udah pada tahu kan garnish itu apa? Atau ada nih yang belum Tahu Bu. tahu? Saya sudah tahu Ibu, Ya, apa Rosa? garnish itu kan Bu adalah hiasan untuk makanan. Hiasan ini biasanya dari tomat bisa, dari wortel, dari lobak, dari labu, yang biasanya bisa dimakan Bu. Begitu Bu. Ya, benar. Jadi, garnish itu adalah hiasan pada makanan untuk menarik perhatian pada makanan itu sendiri ya. Garnishnya juga yang bisa dapat dimakan yang tidak sama warnanya dengan makanan karena kan dia untuk menarik perhatian ya. Selanjutnya itu ada persiapan bahan garnish tomat. Kan kita ini membuat pembuatan garnish dari tomat. Jadi ini pemilihan bahan buah tomat yang benar. Yang pertama itu ada pilih tomat yang tidak terlalu berwarna merah. Tomat yang belum terlalu merah bisa tahan lebih lama dan memerah dengan sendirinya seiring bertambahnya waktu. Nah, jadi jangan pilih tomat yang lembek-lembek, jangan karena murah harganya dipilih ya. Selanjutnya untuk mendapatkan tomat dengan kandungan air lebih, pilihlah tomat dengan ukuran besar dan terlihat masih segar. Selanjutnya pilih juga tomat yang masih terasa berat saat diangkat, kulitnya kencang atau segar dan tidak terdapat noda. Hindari memilih tomat yang ringan, permukaan kulitnya kusut atau bahkan kering. Tomat ini sudah terlalu matang dan akan tahan lama. Pilih tomat yang masih terdapat tangkainya. Umumnya tomat yang masih memiliki tangkai buah lebih awet, tahan lama dan masih segar. Perhatikan juga tangkai. Membeli tomat, hindari membeli tomat yang sudah bonyok. Karena murah kan dipilih, padahal kualitasnya itu tidak baik. Selanjutnya, nah ini alat pembuatan garnish pada tomat. Udah tahu itu pisau apa atau udah memilikinya? Belum Bu. Nah itu pisau carving ya. Pisaunya itu ujungnya itu agak lebih runcing dan pisaunya itu kecil. Dia runcingnya itu jika kalau kita memotong atau menusuk buah tomatnya, dia itu langsung terpisah dari kulitnya itu. Jadi kan lebih gampang gitu kan. Dan cara pemakaiannya itu menyerong agar tidak terkena tangan dan tidak tertusuk juga jarinya. Selanjutnya itu ada cutting board atau talenan. Nah, pergunakanlah talenan yang bersih agar tomatnya juga bersih, terhindar dari bakteri ya. Selanjutnya itu ke materi teknik pembuatan garnish tomat. Jadi di sini sebelum saudara dan saudari mempraktekkan nanti di rumah, tugasnya yang saya akan berikan, ini tutorialnya agar saudara dan saudari melakukannya dengan benar ya. Bisa ditonton ya. Nah, ini videonya ya, tutorial membuat bunga mawar dari buah tomat. Nah, itu pisau carvingnya ya. Mungkin sedikit berbeda dengan yang Ibu tampilkan pada PPT tadi ya, pisaunya. Nah, jadi diambil dari ujung atas tomat itu, terus mengikuti alur tomat sampai terus ke bawah ya.
Nah, bisa dilihat kan, itu dia pisaunya itu ini melengkung gitu agar tidak terkena tangan. Menyerong ya, menyerong gitu. Sampai ke ujung tomat. Nah, sampai pada ujung tomat ya. Yang diambil hanya kulit luarnya saja, agar nanti kalau dilipat dia lebih mudah. Seperti itu. Nih, bisa dilihat. Dari ujung diputar sampai sisi atas pada tomat tadi sebagai tumpuan wadahnya agar dia bisa berdiri. Nah, seperti itu. Baru dibalik. Nah, bisa dilihat ya, seperti itu. Nah, selanjutnya dari video tadi, ini penyajian garnish buat tomatnya bisa dilihat ya lebih jelas daripada di video tadi kan sedikit goyang-goyang ya. Nah, ini lebih jelasnya bisa dilihat. Rosa, Bilkis. Iya Bu, jelas Bu. Jelas Bu. Nah, dari video yang Ibu tampilkan tadi, apa ada pertanyaan? Atau ada yang kurang jelas? Saya Bu, Iya, Bilkis? saya ingin bertanya Bu mengenai video tadi tekan Bu. Itu emangnya harus sampai habis ya Bu, sampai satu buah tomat itu kulitnya. Iya Bilkis, jadi tomatnya itu dari atas sampai ke bawah. Nah, jadi kalau misalnya setengah aja nanti bunga mawarnya kecil, jadi dia tidak terbentuk seperti bunga mawar. Hanya seperti gulungan saja gitu. Jadi bunga mawarnya itu tidak nampak dan kalau bawahnya itu kalau dia putus bisa disambung kok, bisa digulung terus saja sampai habis. Nanti dia bakal menyatu dan tampilnya juga seperti ini. Oh, baik Bu. Bagaimana Rosa? Apakah jelas dari video yang Ibu tampilkan? Jelas Bu, ini saya mau menanyakan apakah selain dari bentuk mawar tadi, apakah dari garnish tomat ini dibuat jadi bentuk lain gitu Bu? Baik Rosa, jadi begini, garnish pada tomat itu banyak ya. Ada dia yang seperti angsa, ada bunga teratai, ada mawar. Tapi untuk materi kali ini, Ibu hanya mengambil garnish pada buah tomat yang membuat mawar. Kenapa Ibu sajikan ini? Karena ini untuk menyangkut tugas saudara-saudari pada minggu selanjutnya yang dikumpul minggu besok sebelum kita masuk hari Rabu ya. Nah, jadi hari Selasanya itu udah dikumpul ya di Google Classroom. Jadi ini sebagai tutorialnya agar saudara dan saudari bisa melihat dan tidak salah teknik pada penggunaan alat ataupun pada penggulungan pada penggulungan buah tomatnya untuk membuat mawar seperti itu. Jadi dari video yang Ibu tampilkan dan yang Ibu jelaskan pada bahan, peralatan, teknik, hingga penyajian, apakah ada yang dapat menyimpulkan dari sebuah materi yang Ibu tampilkan? Ada yang bisa? Iya, Bilkis atau Rosa? Bilkis Bu, Bilkis. Iya, Bilkis, silakan. Jadi gini Bu, yang saya simpulkan, garnish itu merupakan suatu hiasan pada makanan yang merupakan titik pusat di mana kita melihat makanan itu tuh langsung ke arah situ loh, ke arah garnishnya. Lebih tepatnya mempercantik hidangan. Lalu garnish juga itu
syaratnya itu atau yang dapat digunakan itu bisa dimakan gitu Bu. Dan garis itu bisa dari tomat, timun, cabai dan lain sebagainya. Iya, benar. Apakah Rosa sama? Ya Bu, saya sependapat dengan Iris Bu. Ya, baik. Sebelum Ibu mengakhiri materi ini, Ibu hanya mengingatkan kalau minggu depan itu pengumpulan tugas garnis tomatnya akan Ibu buka room pada Google Classroom ya. Bisa saudara dan saudari melihatnya. Bisa, Ya, baik. Bu. Bisa Bu. Ya, sebelum menutup materi dan pertemuan kita kali ini, Bilki silakan pimpin doa. Ya Bu. Baiklah teman-teman. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini agar kita mendapatkan keberkahan dalam pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Ibu akhiri pertemuan kita kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di minggu selanjutnya. Ibu live ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Bu, terima kasih Bu buat ilmunya Bu. Bu. Ya, sama-sama.